Metodenya ini. Istihadiyah, istimbatiyah, istintajiyah. Yuk, istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kamu dengar aja sudah syukur. Istidlaliyah. Ayolah, biar nambah kosakata atau enggak ya. Kalau pakai istilah asing itu kan biasanya enak. Kalau kamu ngomong ada asing-asingnya itu kan orang anggapnya ilmiah. Kalau pakai istilah-istilah Arab itu kan seolah-olah wah ini alumni Timur Tengah. Ya, pakai istilah-istilah Inggris itu pokoknya alumni Kanada gitu. Ya, Fatonah. Fatonah itu pinter, sesuai dengan nama katanya kan, Fatonah. Artinya orang yang cerdas. Nah, yang cerdas. Fatonah. Oke. Yang pertama ijtihadiyah. Ijtihad itu cara berpikir yang sumbernya nas tapi secara kreatif. Itu ijtihad. Ijtihad itu dari nas diambil prinsipnya terus dia mengeluarkan ide baru. Itu ijtihad. Contohnya ijtihad, misalnya rokok itu haram, itu sebetulnya ijtihad sebenarnya. Kamu cari dalil yang bilang innar ruku'a haramun ya? Ya kan? Nggak ada dalil Nabi bilang bahwa rokok itu haram, nggak ada. Farka'u yang ada malah nyuruh kamu rokokan. Farka'u ma'al-wafi'in, maka merokoklah bareng orang-orang yang merokok. Jadi kalau kamu merokok tidak bareng orang yang merokok itu haram. Harus sama-sama yang merokok, biar enggak. Nggak ada dalilnya. Tapi terus diijtihadi bahwa merokok itu haram, pasti dengan mengambil inspirasi ide dari ayat-ayat yang sebenarnya dia nggak ada, tapi dicari substansinya terus dikeluarkan ide baru. Misalnya saya dulu pernah baca tafsirnya Hamka Al-Azhar itu. Ada ayat yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan PKI, tapi oleh Hamka ditafsiri seolah-olah bahwa PKI itu haram, PKI itu ijtihad mesti. Sifatnya ijtihadiyah. Sumbernya tetap nas, tapi polanya kreatif. Itu ijtihad. Maka orang sering bilang Islam itu mandek ketika pintu ijtihad ditutup. Kenapa? Tidak kreatif lagi sudah. Begitu pintu ijtihad. Jadi ijtihad itu kan jargonnya ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya kan? Jadi enak, kamu jangan takut-takut ijtihad kalau punya alatnya, kalau ngerti loh ya. Jangan asal tapi kamu ngarang-ngarang ya ijtihad kan kreatif Pak, terus kamu ijtihad sendiri nanti ngerusak gitu. Jadi model Bayani yang pertama itu ijtihadiyah. Meskipun dia pakai rasio, meskipun dia produktif, kreatif, tapi sifatnya adalah cara berpikir yang berlandaskan nas, berlandaskan teks. MUI memfatwakan apa ya, fatwa MUI yang agak aneh-aneh itu. Golput itu haram. Terus apa lagi? Pokoknya aneh-aneh itu pasti dia punya dasar teks. Basul Masail kah, Majelis Tarjih kah, fatwa MUI kah, itu kan pola-pola ijtihad. Pasti dia sumbernya teks. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua istimbat. Istimbat itu sebenarnya dekat sama ijtihad, tapi dalam istimbat orang tidak kreatif, hanya menurunkan hukum istimbatiyah. Jadi kalau istimbat itu dia setia dengan bunyi teks, kemudian dicari derivasinya. Misalnya Al-Quran bilang bahwa laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Nah terus kamu beristimbat, boleh kawin 4, adil itu kayak gini loh. Itu istimbat hukum namanya. Adil itu kayak yang subur itu loh, istrinya banyak pakai seragam, pakai kalung yang sama, pakai itu adil. Ya, mungkin gitu. Itu berdasarkan ayat, terus kamu menurunkan derivasinya dari ayat itu namanya istimbat. Maka istimbat biasanya kebanyakan orang terus istimbat hukum. Sebenarnya dalam usul fikih itu ijtihad itu dianggap bagian dari istimbat. Tapi di sini disendirikan biar kalian kelihatan aspek kreatifnya. Karena tidak setiap istimbat itu kreatif. Orang memahami Al-Quran secara letterlek itu juga istimbat sebenarnya.
Jadi menarik hukum, merumuskan norma, merumuskan nilai berdasarkan teks. Itu namanya istinbat. Banyaklah. Terus Al-Quran itu kan segalanya ada. Kalau tidak kalian maknai secara letterless. Tapi ketika kalian maknai secara letterless, banyak hal yang nggak ada, tapi bisa dibikin ada. Karena apa? Al-Quran itu memuat prinsip-prinsip umum. Jarang Al-Quran itu ngomong detail, kecuali paling sekitar 10% ketika ngomong ayat hukum. Tapi di luar itu Al-Quran itu ngomong prinsip umum, kadang-kadang simbolik. Simbolik itu Al-Quran pakai simbol-simbol yang bisa dipahami oleh orang Arab zaman itu. Yang kadang-kadang di era kamu ini rasanya lucu. Kok gitu ya? Tapi zaman itu enggak. Maka ketika dipahami secara letter, wong itu simbol, wong kamu pahami secara letter, kadang-kadang jadi agak kok gini ya Quran sih gitu. Kadang-kadang kok yang perempuan mesti komplain, kenapa kok laki-laki boleh kawin, perempuan kok nggak boleh? Nah, itu kan susah. Saya kemarin diskusi ada di kampus itu sama dosen-dosen, jadi dia bahas besok ada kiai yang bilang bahwa besok kita di surga, kalau kita soleh, istri kita solihah, besok kita di surga akan ketemu lagi dengan istri kita. Terus, enggak saya, itu berat. Kalau saya enggak senang yang kayak gitu. Saya di dunia pengen cari lagi, enggak berani di sana ketemu lagi sama istri. Enak kan? Enaknya itu bisa bebas gitu loh, ditemukan lagi sama istri. Di sini sudah bosan pengen cari ganti, enggak berani. Di sana ketemu lagi. Yang perempuan juga pengen ganti-ganti lah, masa di sana tetap itu aja. Oke, itu istimewa. Simbolik kan sebenarnya itu. Bidadari itu kan ya sebenarnya susah. Kalau mau letterlek juga, saya kemarin baca Daqaiqul Akhbar itu, isinya lucu-lucu tapi sekali-sekali kita ngaji Daqaiqul Akhbar. Jadi ngomong tentang akhirat sebenarnya yang simbolik tapi dibikin faktual. Besok kita di surga itu ketemu bidadari. Bidadari itu kulitnya mulus sekali, saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Tak pikir ini orang saking mulusnya tulangnya kelihatan, kamu dia tertarik. Kulitnya itu kayak kapur, baunya wangi, nggak habis-habis. Bayangkan, besok minta bidadari yang biasa-biasa aja. Bau-bau kecut dikit nggak apa-apa, asal cakep misalnya. Tapi kan gambarnya kan kayak gitu. Kamu dikasih pameran besok surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu punya rumah yang di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Kamu kepingin enggak punya rumah dekat sungai? Itu kan logik simbolik versi Arab abad ke-6. Karena zaman itu kan air susah, ada nyarinya di oase. Zam-Zam itu kan salah satu oase. Membayangkan punya rumah dekat sungai kan senang mereka. Alhamdulillah punya rumah dekat sungai, air tinggal ngambil bisa mandi tiap hari. Bayangannya di sungai. Begitu dipameri kamu ibadah yang serius, besok punya rumah dekat sungai. Ini semangat mereka. Tapi kalau kamu masuk gitu, ayo sholat, besok ada rumah dekat sungai. Iya kan? Iya. Karena di sana apa? Kerjaan utamanya orang Arab kan kalau nggak mengembala dagang atau perang kan, maka mengembala kambing besok dipameri. Kambing itu kan diambil susunya. Besok di surga tenang aja, nggak perlu mengembala, di sana ada kolam susu. Ya kan seneng mereka kan. Tapi kalau kamu dipameri besok ada kolam susu loh, kamu kan buat apa kolam susu? Masa tiap hari mau minum susu, masa mandi di kolam susu? Aduh, nggak nyambung. Logika simbolik. Maka istimbat harus ada teorinya, jangan ngawur. Kalau pakai letter harafiah mungkin ya banyak hal yang nggak menarik dari agama. Maka kamu perlu teori. Ada caranya, ada jalannya. Yang ketiga istintaj. Yang keempat istidlal. Saya langsung karena sebenarnya ini dua istilah yang kalian sangat kenal, cuma saya harapkan. Istintaj itu deduksi, istidlal itu
induksi. Istintaj itu mirip istinbat, jadi menarik kesimpulan dari prinsip umumnya teks. Iya. Kalau istidlal itu melakukan abstraksi dari bunyi teks yang detail. Istidlal itu misalnya apa wis? Ayo istintaj dulu. Istintaj itu misalnya ada bunyi ayat yang sifatnya umum, kemudian kalian terjemahkan biar sesuai dengan hidupmu sekarang. Itu istintaj, cara berpikir yang deduktif. Misalnya ayat untuk hargailah orang tuamu. Secara istintaj kalian deduksikan ayat untuk menghargai orang tua itu sesuai konteksmu. Mungkin kalau di Indonesia menghargai orang tua itu ya kalau ketemu salaman, cium tangan. Kalau ngomong jangan menatap matanya, karena matanya dianggap mahal. Itu gaya Indonesia untuk menghargai orang tua. Tapi di luar Indonesia mungkin di Barat beda lagi. Kalau di Barat kalau kamu ngomong tidak menatap matanya malah dianggap tidak sopan. Harus itu istintaj. Jadi hargailah orang lain itu kan terjemahannya macam-macam sesuai kultur. Kalau di orang Arab menghargai itu jangan sampai kalian pegang pantatnya. Kalau kepala malah tidak apa-apa. Kebalikannya Indonesia jangan pegang kepala. Pantat tidak apa-apa asal sesama jenis. Kalau orang-orang sering menyontohkan gitu kan, kalau Arab itu nggak boleh pegang pantat, kepala tidak apa-apa. Kalau Indonesia itu kepala jangan, pantat nggak apa-apa. Apa iya pantat itu nggak apa-apa. Kalau ada orang tiba-tiba pantatmu ditepuk-pok itu kan ya kamu, iya, mesti keluar kata-kata indahnya. Oke, itu istintaj. Yang kedua istidlal. Istidlal itu cara berpikir induktif. Jadi kebalikannya, dari hidupmu sehari-hari kamu simpulkan kesesuaiannya dengan teks. Itu istidlal. Cari dalil. Saya sudah pacaran Pak, terus dalilnya apa ya? Saya tak cari-cari di Quran, itu istidlal. Itu kan induktif. Jadi dari fakta-fakta kecil dicari ayatnya yang umum. Istidlal, cari dalil. Kalau istintaj, ayat ini kira-kira kalau dalam hidupku terjemahannya apa? Itu metode bayar. Dan yang terakhir kias. Kias ini sebenarnya salah satu metode ketika orang ijtihad. Analogi. Yang paling kias itu ada banyak jenisnya. Di situ saya sebut karena ini yang paling populer dalam tradisi filsafat adalah kias muhib ala syahid. Kias itu kalau bahasa logika namanya analogi. Jadi analogi itu menyimpulkan sesuatu dengan memakai dasar sesuatu yang lain yang tidak sama tapi dekat hubungannya. Misalnya bir itu kamu haramkan meskipun tidak ada ayat tentang bir. Yang ada kan ayat tentang khamr. Karena apa? Ada kedekatan dengan antara bir dengan khamr. Dekatnya karena apa? Karena sama-sama memabukkan. Karena sama-sama bikin mabuk, maka bir haram. Kenapa? Karena khamr juga haram, sama-sama bikin mabuk. Nah, itu namanya kias, karena ada kedekatan. Jadi analogi. Jadi bir dianalogikan dengan khamr. Jadi yang satu namanya maklul, yang satu namanya maklul alaih. Mabuk itu namanya ilatnya, itu namanya kias. Meskipun kalau kamu tanya apa setiap yang memabukkan haram, jawabannya iya apa enggak? Belum tentu ya, karena banyak hal yang memabukkan tapi tidak haram. Misalnya naik bis. Iya kan? Kamu berani mengkiaskan Pak naik bis sama naik kereta api itu haram Pak? Kenapa? Ada ilatnya. Karena dia memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram.
Makanya kasih tahu teman-temanmu ya, kalau yang ada yang suka mabuk, daripada menghabis-habiskan uang banyak rugi, suruh naik bis aja ngadep ke belakang si mabuk. Mirip. Ya, daripada kamu beli yang gitu-gitu mahal kan, naik bis kota yang jelek ngadep ke belakang si mabuk. Oke, kias syahid ala wab itu kenapa dalam agama sangat populer? Karena agama kebanyakan isinya adalah al-ghaib, barang metafisik. Maka untuk memahaminya, ghaib itu tidak bisa dipahami kecuali secara analogi, dan analoginya harus dengan syahid. Maka namanya kias ghaib ala syahid, dengan barang yang kelihatan. Kamu tidak mungkin ngerti semua hal eskatologi dalam agama kalau tidak pakai media syahid. Kamu memahami apa ya eskatologi dalam agama? Kamu memahami mizan. Besok amalmu akan ditimbang di akhirat. Kamu mesti pakai media syahid kan, media yang kelihatan. Jadi kamu ditimbang di akhirat pakai apa? Iya, kamu mesti pakai timbangan. Mesti bayangkan besok Pak di akhirat saya berdiri, ada timbangannya besar, timbangan kan gitu. Jadi besok yang hisab itu kita berdiri di bawah timbangan terus timbangan kan sih gitu. Sirotol mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7, yang panjangnya sekian ribu, kan mesti gitu bayangan. Itu kan pakai syahid. Barang yang di sini ada dan kelihatan, kamu pakai untuk memahami yang gaib. Coba bayangkan kalau kamu lihat komik-komik surga neraka ini, peralatannya tukang itu semua ada di neraka. Nah ya kan, palu, gergaji, apa aja, semua ada semua di sana. Peralatannya tukang itu di sana semua. Itu kan namanya cara berpikir kias syahid ala ghaib. Jadi memahami yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi peristiwanya sendiri kamu nggak ngerti, barangnya kamu nggak ngerti, tapi kamu simpulkan dari kelihatan. Oke, kalau Pak Musa Asy'ari zaman saya kuliah dulu ngasih contoh kias ghaib ala syahid itu, misalnya kalau kamu jalan-jalan ke Kaliurang, naik ke atas itu tiba-tiba kamu lihat celana dalam di situ, keleleran. Kira-kira kamu menyimpulkan apa? Ada celana dalam di naik ke atas itu di Kaliurang itu. Karena pikiranmu mesti jelek-jelek kan. Itu celana dalam itu syahid. Peristiwa ketika celana dalam itu sampai ada di situ, itu kan ghaib bagi kamu. Tapi bisa kamu simpulkan dari celana dalam itu. Itu contoh kias ghaib ala syahid. Kalau kamu sampai di sini, misalnya kamu sejak tadi garuk-garuk gatel semua bisa itu. Syahidnya itu garuk-garuk gatel. Mungkin ghaibnya adalah kamu sejak tadi belum mandi. Itu ghaib ala syahid. Jadi belum mandinya saya nggak tahu wong, tapi syahidnya jelas, kamu garuk-garuk gatel. Kayak mantan baru pagi-pagi kok keramas. Ya kan, keramas itu kan syahid. Kamu bisa lihat rambutnya basah. Nah ini tadi malam mesti ada kejadian. Kejadiannya kamu kan nggak ngerti, tapi dia keramas itu kan syahidnya. Itu kias syahid ala kias ghaib ala syahid. Jadi memahami yang ghaib ala syahid. Memahami Allah itu kan juga gitu. Allahnya sendiri nggak bisa diakses, tapi kan dari syahidnya kamu bisa. Ciptaannya, kekuasaannya, ketelitiannya, itu kan ghaib ala syahid. Jadi itu jenis metode bayani. Karena ayat Al-Quran itu kebanyakan sifatnya simbolik, kayak tadi tak ceritain, maka kita butuh syahid untuk memahaminya dengan cara kias. Maka oleh Imam Syafi'i, kias dimasukkan salah satu sumber hukum Islam. Karena dalam banyak hal kita tidak berdaya tanpa kias. Meskipun ada kelompok tertentu yang tidak setuju dengan kias. Pokoknya kalau ada ayat nggak bisa dipahami, kembalikan lagi pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dikias-kias, jangan ditakwil-takwil. Ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas model-model bayan itu ada ijtihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah, istidlaliyah, dan kias. Ini sampai jam berapa? Jam 12. Filter kamu enak cengah-cengahnya sampai sih ngomong. Oke,
Tidak apa-apa sambil nunggu Madrid nanti jam 1:30. Madrid melawan Malaga. Saya tidak suka Madrid, cuma kan kalau Madrid kalah Barcelona menang. Oke, jadi ingin lihat kekalahan. Oke. Terus akal jadi apa sih kalau dalam Bayani? Itu tadi kan nalar basisnya teks. Akal untuk mengatur nafsu yang jelas dalam Bayani. Jadi karena kadang-kadang orang baca teks itu yang sering menonjolkan nafsunya. Kalau kalian mungkin kelompok A terus nafsu memenangkan kelompoknya, nafsu cari enaknya sendiri, nafsu. Nah ini akal yang harus jadi pengontrolnya. Ayat itu sering diperkosa dalam nalar Bayani untuk kepentinganmu. Maka biar tidak terjebak ke situ, maka dalam bayan juga kamu butuh akal, meskipun dia tekstual. Jadi politisi-politisi itu kan sering memperkosa ayat, apalagi yang politisi agama. Ya, ayat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, untuk menghalangi itu harus pakai akal. Zaman saya kecil dulu waktu simbah saya kan P3. Waktu kampanye P3 itu kiainya selalu pakai ayat Qul huwallahu ahad. Nah, P3 nomor 1 zaman itu. Nomor 1 Qul huwallahu ahad. Jadi maka yang diridhoi Allah itu yang nomor 1. Nah itu manipulasi ayat itu kan. Karena zaman Nabi belum ada P3, tapi itu cita-cita dari P3. Kalau Golkar beda lagi. Kalau Golkar itu biasanya pakai ayat yang Nabi menunjukkan bahwa besok saya sama anak yatim itu dekat di surga. Jadi ana wa kafilul yatim hakadha bil jannah. Jadi saya dan anak yatim itu kayak gini besok di surga. Jadi Nabi itu termasuk Golkar. Ya. Atau kalau P3 dulu yang PDI yang nomor 3, dalilnya yang dipakai adalah bahwa segala sesuatu itu yang baik harus diulang 3 kali. Jadi kebaikan itu selalu ada di angka 3. Maka cobloslah PDI. Nah ini biar gak terjebak tuh kayak gini, akalnya harus main. Kalau Bayani gak pakai akal, biasanya jatuhnya ke nafsu. Nafsu itu keinginan memenangkan kelompoknya, memenangkan golongannya, kesenangannya sendiri, keenakannya sendiri pakai dalil. Kayak kalian tadi loh, mentang-mentang punya pacar terus pakai dalil kita arofu. Mentang-mentang tidak punya pacar pakai dalil para profesional. Ayo, sing main nafsunya mesti keinginanmu sendiri yang main. Maka biar nggak kayak gitu, akalnya harus main. Terus akal juga bisa bermain untuk justifikasi. Jadi yang tadi bunyinya ayat bisa dikuatkan oleh kesimpulannya akal. Akal melarang, ayat bilang mencuri itu haram. Akal juga setuju ya, secara rasional memang nggak boleh makan haknya orang lain. Itu namanya fungsi justifikatif. Repetitif, akal mengulangi, sama aja kayak satu. Dan taklidi, akal ikut. Dan yang terakhir, akal mengukuhkan kebenaran otoritas teks. Hasilnya kalau yang terakhir ini biasanya lahir namanya ilmu kalam, teologi. Teologi itu ketika dogma agama dianalisis, dicari penguatnya secara rasional. Dan itu yang main harus akal. Jadi meskipun bayan itu teks, akal juga tetap bermain. Karena ini hubungannya sama pengetahuan. Tidak mungkin lepas dari akal. Sekarang masuk ke irfan. Irfani. Sumbernya irfani. Kalau tadi Bayani teks, kalau irfani itu jelas experience atau direct experience. Kalian menyebutnya ilmu huduri. Jadi pengetahuan irfan itu meskipun dalam sufi itu disebut al-ru'yah al-mubazirah. Jadi visi langsung, penglihatan langsung itu biasanya sufi. Orang kasyaf, orang laduni, orang macam-macam. Tapi secara ilmiah irfan itu direct experience, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam dirimu. Experiential.
sederhana banyak. Cinta, rasa, itu experiential, tidak bisa dijelaskan secara deskriptif. Kamu menjelaskan rasa pedes saja, kalau bisa bagus. Susah loh. Pedes itu adalah rasa yang bisa kalian jelaskan pasti cuma manifestasinya. Pedesnya sendiri nggak bisa. Pedes adalah, susah ya, lidahmu merah, matanya merah, keringat bercucuran, itu kan manifestasi. Tapi rasa pedes itu sendiri kayak gimana dijelaskan susah. Pacaran itu enaknya kayak enggak bisa sudah. Apalagi malam pertama itu enaknya gimana ya? Enggak bisa. Itu direct experience, pengalaman langsung. Hanya yang alami yang ngerti. Itu namanya ilmu kuduri. Iya. Orang yang nggak ngerti, nggak pernah makan lombok, nggak akan ngerti rasa pedes, ya dia nggak punya pengetahuan tentang pedes. Meskipun dia bisa baca puluhan buku tentang rasa pedas, tapi pengetahuannya pasti lebih valid yang alami langsung tentang pedas. Itu secara umum. Kalau irfan dalam tasawuf itu ru'yah al-mubashirah. Jadi hati yang siap dikasih pengetahuan oleh Allah. Jadi kamu nggak perlu belajar keluar, nanti Allah yang maha mengetahui yang ngasih kamu pengetahuan. Itu orangnya terus disebut kasyaf, orangnya disebut ma'rifat, orangnya disebut jadab, macam-macam, laduni dan macam-macam. Itu jadi prosesnya sama kayak direct experience, cuma direct experience yang tidak dengan cara dilakukan, tapi dengan cara ditunggu dikasih. Dan kalau dalam Islam yang ngasih itu Allah. Polanya sama, cuma prosedurnya yang beda. Itu jenis pengetahuan kedua, pengetahuan irfan. Zaman saya dulu di Jember, sekitar tahun 1993, 94, ada seorang kiai, ada yang Jember sini, Jawa Timur, namanya Kiai Muzammil. Dia SD kelas 4 mutung, jadi DO SD kelas 4. Tapi pondoknya itu didatangi mahasiswa-mahasiswa astronomi, karena dia bisa bikin teleskop dengan alat-alat sederhana, cari sendiri di pasar. Saya lupa desanya, tapi saya pernah ke sana 2 malam untuk riset. Jadi banyak, dia bikin ada teleskop ukuran sekian inci, jadi bisa melihat. Jadi kalau saya ke sana bisa lihat rembulan, bisa lihat. Dan itu dengan alat sederhana yang dia kumpulkan, beli di pasar. Dengan lensa kaca ukuran sekian dia bisa. Tidak pernah belajar, SD cuma sampai kelas 4. Itu namanya laduni. Ya kan? Maka kalau kalian stres belajar filsafat, berdoa saja supaya ngerti dapat ilmu, dapat wahyu tentang pengetahuannya Aristoteles tiba-tiba hadir di pikiranmu. Wah, ini Aristoteles. Ya, jadi itu irfan. Sumbernya direct experience. Jadi intuitif. Jadi selain direct experience juga yang religius model ini metodenya. Tauqiyah, rasa. Jadi riyadah, mujahadah, kasfiyah, isrokiyah, laduniyah. Intinya itu penghayatan batin. Jadi caranya tidak dengan baca buku, dengan belajar, tapi kamu dekati yang maha pengetahuan, yang maha mengetahui. Rayulah dia, entah dengan cara wiritan, dengan cara tirakat, uzlah, riyadah, puasa. Itu kan sebenarnya dalam tanda petik merayu Allah dalam rangka biar kamu dapat irfan. Ya kan? Kalau rayuanmu ampuh, Allah suka padamu, maka dia akan melimpahi kamu dengan pengetahuan. Manusia pertama Nabi Adam itu kan gitu. Jadi Adam tidak harus mengalami kehidupan dunia, tapi dia dikasih alama Adamal asma akullaha. Semua pengetahuan tentang kehidupan dunia dikasihkan pada Adam. Dan Adam bisa begitu turun ke bumi, dia bisa langsung hidup, tidak harus belajar. Cara makan, cara berpakaian, cara bikin anak, itu dia nggak perlu belajar, nggak perlu nyoba-nyoba, terus langsung kasih.
Nah iya kan, nggak perlu bikin seminar internasional gimana caranya, wis iso coba deh. Jadi Allah mungkin dengan model kayak gitu. Maka irfan itu metode-metodenya gitu, laduni. Banyak orang laduni. Isyrok itu yang punya Sudawati, maksudnya pencerahan. Isyrok pakai cahaya, metafisika cahaya nanti. Kalau ada waktu masuk di sana. Kasfiyah, kasyaf, terbuka mata batinnya. Karena kalau mata lahirmu ini gampang tertipu, kalau mata batin enggak. Untuk membaca realitas, sekali-sekali latihlah mata batinmu. Jadi membaca apa aja, karena banyak fenomena yang, apalagi hari ini tuh banyak sekali fakta dari mata lahir yang menipu. Untuk membacanya pakai mata batin. Akal kadang-kadang juga gampang terpedaya kalau mata batin. Cuma sayangnya batinmu itu harus dalam kondisi bersih untuk bisa kasfiyah. Maka katanya Ghazali, batin itu kayak kaca. Kalau kamu keliru sekali, dia akan kotor satu. Keliru dua kali, kotor dua. Maka ketika kamu keliru bolak-balik, hatimu gelap. Tidak bisa kamu melihat. Saya mau melihat dengan batin, tapi kalau hatimu sendiri gelap, tidak bisa. Batinnya harus bersih dulu. Nah itu model irfan. Ya untuk membersihkan batin harus lihat dong. Para sufi zaman dulu biasanya tahap pertama suluk itu harus uzlah. Uzlah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menenggang. Menenggang itu untuk sementara jauh dulu biar nggak terkontaminasi. Kalau sudah terlatih batinnya, tidak gampang terpengaruh oleh dunia, baru turun gunung. Itu uzlah. Jadi tidak kok terus menghindar terus dari dunia, enggak. Tapi ketika dalam tahapan riyadhah, latihan, itu kamu harus menenggang dunia, enggak boleh campur terus. Kalau campur terus, enggak bisa jernih mana benar mana salah. Ditenggang, dilatih batinnya biar enggak terikat sama dunia. Kalau sudah terlatih baru kamu turun. Dan jadi orang canggih karena enggak terpengaruh oleh dunia. Jadi meskipun ada Vitalia, ada Yuasari, ada siapa lagi itu, kamu nggak tertarik sama sekali. Meskipun dia foto nggak pakai baju juga nggak tertarik. Pokoknya hatinya sudah jernih, sudah mantap. Nah itu berarti kamu siap untuk menerima pengetahuan baru hasil kasfiyah, kasar. Jadi kalau masih belum sampai ke situ ya berusaha saja. Karena dalam agama sumber pengetahuan nggak selalu rasio dan empiris. Akal, ayalah. Akal perannya sini cuma para sifatif. Al-hadis wal wijdan bila wasitoh. Jadi akal itu dia cuma kayak hadis itu kejadian yang baru. Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah. Bila hijab, tanpa hijab, langsung dipatuli oleh Allah cahaya untuk menerima pengetahuan. Tipe argumennya atifiyah, wijdaniya, spiritualitas. Ini membahasnya harus panjang. Ilmu huduri itu kalau yang nulis Mehdi Hairi Yazdi itu sekitar 200-an halaman. Itu pun sudah pakai perspektifnya Wittgenstein biar lebih mudah dibahasakan. Karena kalau murni ilmu huduri agak rumit. Terakhir burhan. Ini yang simple. Simple dalam arti akrab dengan kamu. Kalau burhan itu yang dibahas ada realitas al-waqi, realitas alam, realitas sosial, realitas human. Ilmu husuli. Kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah, itu sebenarnya yang kamu kejar adalah ilmu husuli. Ilmu yang sifatnya deskriptif, yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata. Karena kamu tahu tentang, tahu mengenai sesuatu yang di luar diri. Mungkin banyak yang relevan, tapi mungkin sebagian juga ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu. Apa sih manfaatnya kamu tahu bahwa Fatonah itu selingkuhannya banyak? Apa sih manfaatnya kayak gini banyak? Nah, maka itu ilmu husuli sebenarnya. Relevan atau tidak, usahakan relevan. Burhan ini prosedurnya. Ada abstraksi,
bahsiyah, tahliliyah, naqdiyah. Bahsiyah itu diskursif, diskursif itu berpikir rasional, demonstratif. Tahliliyah itu analitis. Kalau naqdiyah itu kritis. Abstraksi itu cara berpikir konseptual. Penting, cara berpikir konseptual. Kalau kamu nggak bisa berpikir konseptual, lawannya berpikir konseptual adalah berpikir faktual. Agak berat. Harusnya mahasiswa kamu sudah bisa berpikir konseptual. Berpikir konseptual itu naik dari fakta menuju konsep. Kamu harus bisa membaca simbol. Apa yang ada di balik fakta. Fakta itu ngomong tentang apa sih, kamu harus bisa. Jadi fakta orang angop. Angop itu bahasa menguap. Kamu balik menguap. Itu fakta kan. Tidak bisa saya cuma ngomong bahwa pokoknya kamu menguap selesai. Tidak. Secara abstraktif, secara konseptual, berarti kamu sedang ngantuk. Itu abstraksi, berpikir konsep. Banyak orang yang susah menangkap level ini, membedakan antara level fakta dengan level abstraksi. Kami yang tidak terbiasa berpikir simbolik, berpikir analitis susah, abstrak. Kayak khotbah Jumat, khotbahnya nggak selesai, terus jamaahnya ngangkat tangan, ada analoginya. Itu khotibnya harus pintar membaca. Itu abstraksinya adalah, konsepnya adalah ini sudah lama. Itu nanti kalau khotibnya nggak paham kan ngapain kan itu. Atau jangan-jangan khotibnya salah membaca. Oh ini mesti dia ingin dijelaskan lagi tentang manfaat waktu. Maunya disuruh malah panjang lagi. Waktu malah ceramah tentang waktu. Kamu stres terus gini kan. Bingung nanti ngapain lo kayak gini-gini. Maksudnya, oh mungkin ini mau dijelaskan tentang manfaat vitamin. Jelaskan tentang sunat. Abstraksi, berpikir konseptual. Mahasiswa harus bisa itu. Kalau nggak bisa, levelmu masih level anak kecil. Anak kecil kan susah abstraksi. Apa adanya itu ya itu. Abstraksi contoh paling gampang kayak pikirannya Immanuel Kant itu. Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang berusaha apa sih? Ada bola, peduli amat. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya dipakai mainan. Tapi kalau kamu ngerti abstraksi, cara berpikir konseptual, ada bola datang ke sini, kamu mesti nggak lihat bolanya, kamu mesti lihat ke sana. Kok ada bola ke sini? Siapa yang melempar? Dari mana datangnya bola dan seterusnya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi. Harus bisa. Semua fakta itu sebenarnya tidak selalu ngomong tentang dirinya, tapi ada sesuatu di balik dirinya yang ingin disampaikan. Dan itu butuh perangkat burhan. Yang kedua bahsiyah. Bahsiyah itu cara berpikir analitis rasional, sama kayak tahliliyah. Naqdiyah kritis minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena ini burhan ini sebenarnya sama kayak epistemologi barat. Bikin argumen, memperjelas konsep, dan mengkritisi. Terakhir, ya, tipe argumennya burhan itu tipe demonstratif. Ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif. Jadi demonstrasi namanya berpikir rasional empiris, itu demonstratif. Eksplorasi itu berarti objeknya kamu jelajahi secara utuh. Verifikatif itu kamu buktikan benar salahnya. Eksplanatif itu kamu jelaskan apa adanya. Akalnya heuristik, analitis, kritis, sama kayak tadi. Bikin konsep baru, bikin argumen, mengkritisi. Idrokus sabab wal musabab. Karena Burhani percaya kausalitas. Beda sama Irfani, beda sama Bayani. Kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa, nggak masuk akal juga pokoknya teks benar. Kalau Irfani karena dia ilmunya pengalaman langsung, maka ya nggak ada sebab akibat, nggak ada ini. Yang penting saya ngalaminnya kayak gitu ya diterima. Beda sama Burhani, dia harus ada sebab musabab. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat. David Hume misalnya, filosof barat itu nggak setuju ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak ada. Sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B. Itu aja. Kalau kepalamu tak pukul tuk terus benjol, itu bukan benjolmu bukan karena tak pukul, tapi karena
ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganku gerak. Geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat, karena ada kemungkinan tuh gini tapi tidak benjol. Jadi tidak ada. Ghazali juga begitu. Ghazali termasuk filosof yang tidak setuju sebab akibat. Karena kalau di Ghazali, meskipun beda sama Dawisub, kalau Ghazali argumennya religius. Dalam arti sebab akibat itu tidak pasti karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kamu loncat dari lantai 30 tewas nggak? Kalau Allah intervensi enggak. Kalau Ghazali gitu. Kalau pas kamu loncat tiba-tiba ada truk besar bawa kasur sak truk, pas di situ nggak mati. Kan kalau Allah menghendaki gitu. Dan itu Ghazali ya, tidak ada sebab akibat. Tapi kalau di Burhani harus ada sebab akibat, karena dia nalar yang rasional. Oke, sampai sini aja biar kamu tidak mabuk pakai isu kalau jangan-jangan nanti kuliah filsafat termasuk haram karena memabukkan. Coba kan kalau sampai begitu. Oke, ini nanti aja minggu depan kita lanjutin lagi. Tema besarnya minggu depan adalah kalau bisa skeptisisme dan relativisme. Sekarang mulai marak lagi cara berpikir model skeptik dan relatif, dimana pertanggungjawabannya secara epistemologis. Silakan yang mau ditanyakan. Iya, satu-satu aja. Tak jawab secara cepat biar bisa banyak pertanyaannya. Dari kiri ke kanan nanti ya, Mbak. Ya. Saya baru tahu ya kalau Laduni yang termasuk dalam ilmu budaya itu masuk dalam kerangka epistemologi Islam. Saya kira sebelum ini Laduni itu hanya kayak omongan yang itu masih belum terkonsep masuk dalam epistemologi Islam. Saya masih belum percaya mungkin ini dipengaruhi oleh pandangan positivistik atau dipengaruhi karena bacaan-bacaan saya mungkin didominasi oleh buku-buku yang itu hasil penelitian yang bersifat induktif seperti itu. Misalnya saya pikir Laduni itu hanya berlaku atau marak di pesantren, misalnya seorang dalam kiai, dalam tanda kutip kulit kiai itu, misalnya dia tidak pernah belajar kitab, dia tidak pernah belajar secara serius, tapi ketika dia itu terjun ke masyarakat, dia langsung tahu, dia langsung bisa mempelajari kitab kepada masyarakat. Katanya itu dikatakan ilmu laduni, berkat pengabdiannya kepada kiai seperti itu. Saya masih belum mempercayai hal seperti itu. Saya pikir ada variabel lain kalau dalam istilah metodologi penelitian itu. Ada variabel lain yang mempengaruhi variabel independen seperti itu. Jadi dia itu bukan sesuatu yang langsung diberikan, langsung didapat tanpa dia itu melakukan usaha-usaha atau belajar seperti itu. Oke, ada contoh paling gampang. Laduni itu kalau bahasa epistemologi namanya pengetahuan intuitif. Jadi keluarnya lewat intuisi. Tak kasih contoh gampang. Saya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya ngasih misal Newton misalnya, ketika dia menemukan teori gravitasi, ketika dia lihat apel jatuh. Newton itu duduk di depan kampusnya di bawah pohon apel, tiba-tiba lihat apel jatuh. Terus muncullah ide di kepalanya, ini mesti ada gaya tarik bumi. Ini sifatnya intuitif, tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau itu rasional, harusnya apa Newton sejak bayi sampai dia mahasiswa nggak pernah lihat barang jatuh. Kenapa kok munculnya ide gravitasi itu saat dia lihat apel jatuh? Ya meskipun ide rumitnya dirumuskan kemudian, tapi ide bahwa ada gaya tarik bumi setelah lihat apel jatuh itu sifatnya intuitif. Itu jenis yang dia tidak berusaha untuk tahu, tapi pengetahuan tentang mungkin ada gaya tarik itu tiba-tiba muncul. Kayak Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika dia mandi. Itu sifatnya intuitif. Penemuan pertamanya intuitif, meskipun kemudian dirumuskan secara filosofis, ilmiah, rasional, itu kelanjutannya. Tapi data awalnya intuitif. Nah itu yang kalau bahasa agama namanya laduni, meskipun dalam skala tertentu, dalam level tertentu. Jadi kalau bagi orang agama itu yang ngasih Allah.
dalam bahasa agamanya. Jadi Allah yang ngasih pengetahuan itu tanpa dia berusaha, karena Allah sayang ke dia mungkin. Meskipun yang intuisi itu kan kayak definisi minggu lalu adalah akumulasi pengetahuan yang ada di bawah sadar, yang kamu tidak bisa menampilkan secara sadar, tapi anytime dalam konteks yang tidak kamu kontrol dia bisa muncul. Itu intuisi. Kamu mikir tentang apa, nggak ketemu jawaban, tiba-tiba lihat apa, oh iya, mungkin kayak, nah itu kan sifatnya intuitif. Kalau dipikir serius sendiri nggak ketemu, tapi ini bisa muncul tiba-tiba ketika ada momen apa. Nah, itu kalau di barat namanya intuitif. Semakin kaya data bawah sadarmu, mungkin kamu semakin tinggi intuisinya. Nah, kasus tadi yang di pondok mungkin itu bisa kayak barat, bisa kayak, kalau anak kayak pakai Islam ya berarti itu dia memang dikasih Allah anugerah karena kesetiaannya di pondok masuk ke situ. Tapi mungkin kalau versi barat mungkin karena dia nggak ikut ngaji sih, cuma bantu-bantu di sekitar kiai, tiap hari ada di sekelilingnya kiai, cuma bantu dia, tapi yang dikatakan kiai, yang dingajikan kiai dia dengar, dan itu mungkin masuk ke bawah sadarnya. Dan dalam mungkin momen tertentu karena di kampung begitu nyampe sana, loh kamu kan santri ceramah, itu kepepet ceramah, keluarlah segala khazanah bawah sadar yang selama ini merekam dari Pak Kiai. Itu kemungkinan dari situ. Tapi kalau dalam bahasa agama yang laduni tadi itu sebenarnya ya anugerah Allah atas kesetiaannya mengabdi pada Kiai, ketulusannya itu bisa. Tapi itu nama lain, bisa dua sisi. Tapi yang jelas di barat diakui model episteme yang intuitif. Jadi pengetahuan yang tidak didapat dari usaha rasional tapi didapat dari direct experience, pengalaman langsung. Ya kalau kita ngalaminya yang direct experience ini, pengetahuan tentang pedes, pengetahuan tentang enaknya kuliah. Pengetahuan enaknya kuliah kan hanya kita yang tahu, yang tidak kuliah tidak tahu. Itu jenis itu. Kamu nggak pernah berusaha untuk tahu gimana enaknya kuliah, tapi ya tahu aja karena kamu kuliah. Oke, itulah dunia. Kalau cari aja buku, banyak kok sekarang buku-buku yang bahas itu. Kalau filosof barat yang sangat terkenal dengan intuisionisme adalah Henry Bergson. Cari filosof itu yang membahas banyak tentang intuisionisme. Oke, Mas yang mana? Oke. Ini satu lagi kan. Kalau dalam epistemologi barat kan tiga metode itu kan empirisisme, kemudian yang ada tiga itulah itu saling menafikan satu sama lain gitu. Tiga itu apa? Empirisisme, rasionalisme, intuisionisme. Ya. Di barat nggak cuma tiga sebenarnya, ada intuisi. Sebenarnya yang paling dikotomi itu dua, rasionalisme, empirisisme, nanti ditengahi oleh Kant dengan kritisisme. Cuma dialternatifi oleh Bergson dengan intuisionisme. Nanti itu panjang perdebatannya, tapi yang jelas memang diametral dalam arti beda persepsi tentang kemoral pengetahuan, tapi tidak bisa disebut kontradiksi karena itu sebenarnya cuma ngomong mana yang lebih dominan dalam memperoleh pengetahuan. Ada yang bilang yo akal, ada yang bilang realitas, ada yang bilang intuisi, ada yang bilang semuanya, cuma dilihat porsinya kayak kritisismenya Kant. Jadi tidak bertentangan itu sebenarnya, cuma melihat bahwa pengetahuannya manusia itu sumber utamanya dari akal. Meskipun lihat empiris, kalau akalnya nggak sehat juga nggak ada gunanya, ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang empiris, akal itu cuma alatnya, sumbernya tetap realitas. Akal tidak ada realitas juga apa yang dibaca, maka akalnya anggur. Ada yang bilang, yo sama-sama kepakainya lah. Kalau nggak ada akal, realitas nggak bunyi. Kalau nggak ada realitas, akal mau baca apa? Itu persis perdebatan dalam Islam, mana lebih penting akal sama wahyu. Ya tidak ada yang lebih penting. Kalau nggak ada akal, memangnya kamu bisa memahami wahyu? Nggak bisa. Kalau nggak ada wahyu, akalnya mau baca apa? Jadi sama-sama saling mendukung, saling melengkapi. Jadi dalam dunia epistemologi itu sudah selesai perdebatan itu dengan kritisisme, mulai dikembangkan lebih jauh, apalagi nanti sampai logika hermeneutika itu sudah selesai perdebatan apakah realitas itu empiris apa enggak.
Kemudian apa? Mengukur kebenaran. Laduni, intuisi, empiris dan macam-macam itu adalah prosedur, metode untuk memperoleh pengetahuan. Isi pengetahuan itu kemudian gimana ukur benar salahnya itu sama. Nanti ada kitab khusus tentang kebenaran. Laduni itu meskipun dapat dari Allah atau dapat dari intuisi kan, ketika dia diekspresikan oleh orang, cara menguji ekspresi kebenaran itu sama. Pak Yai belajar kitab kuning dia bisa ngaji. Santrinya tadi yang cuma dengarkan Pak Yai dan dapat laduni mengajarkan ilmu yang sama. Mengukur benar salahnya kan sama. Kebenaran yang diomongkan si santri sama kebenaran yang diomongkan Kiai kan kita ngeceknya bisa sama. Karena isinya sama. Laduni itu cara memperolehnya luar biasa, tapi verifikasi benar salahnya sama aja kayak pengetahuan yang lain. Misalnya ada orang laduni yang bilang besok akan ada bom di Jogja jam 7 tepat, ya kan? Verifikasinya sama, kayak kalau kamu nggak dapat wahyu ngomong ngawur besok ada bom kan sama. Kalau besok ada bom beneran berarti secara korespondensi dia benar, kalau nggak ada berarti dia salah, kan itu aja. Ngujinya sama mas. Ini cuma ngomong proses dapatnya dia pengetahuan, tapi untuk nguji benar salahnya ya sama kayak yang lain. Meskipun dia dapat ilmu baru, misalnya dari agama, saya dapat wahyu bahwa besok kita sholatnya libur. Misalnya, kamu kan nggak terima, kenapa? Karena dalam Islam kamu ngujinya kan pakai sumber. Kalau agama tadi kan harus inferensial, ada data kobar yang bisa dipercaya. Quran hadis bilang gitu, nggak kitabnya para ulama yang bilang bahwa besok tahun 2013 waktu tanggal merah hari Kamis sholatnya libur. Kalau nggak ada, nggak berarti keliru. Meskipun dia bilang, aduh ini loh saya dapat wahyu, nggak bisa. Saya dapat wahyu, jangan-jangan saya kayak Nabi Ibrahim tadi malam mimpi dapat wahyu harus bunuh kamu. Raiso, laduninya sama, data pengetahuan sama, tapi verifikasinya sama kayak yang lain. Bahwa itu dahsyat dalam prosedur dapat pengetahuannya, tapi cara mengukurnya ketika dia sudah jadi publik, sudah diekspresikan, sudah di-state jadi sebuah pernyataan, ya cara mengujinya sama. Kecuali kamu pendam untuk dirimu sendiri. Begitu dikatakan, orang akan menilai dengan derajat yang sama. Zaman dulu misalnya Gus Dur bilang, ini ada pasukan naga hijau yang mengajak-ajak Banyuwangi. Orang, apakah itu dapat wahyu indusi lah? Pokoknya orang ngeceknya mana yang disebut pasukan naga hijau itu sopo sih? Jadi cara memverifikasinya sama kayak yang lain. Kalau secara korespondensi benar ya berarti dia pas, kalau enggak ya itu lagi. Kesini ada lagi nggak? Masih ada ya. Ya, kalau habis muluk itu kan tujuannya kan membuat polis kebenaran. Gitu. Kalau kebenaran itu terkenal dengan skeptisisme, di keraguan-keraguan, lalu menimbulkan dengan pengetahuan. Kalau di barat, kalau di timur, kalau di pasar doktrin atau teks, nah, itu kalau dilihat di ekstremannya itu hampir sama. Antara rasionalisme, empirisme dan idealisme juga di timur atau di Islam itu juga sama. Lalu selanjutnya itu ke ini, kalau kita runut di pemikirannya itu kita tokoh-tokoh itu kan turunnya di Yunani, Islam, lalu Barat. Dan sering tokoh-tokoh Islam itu dikatakan mengadopsi dari pemikiran Yunani seperti Al-Jabiri kan, lalu Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Rabi dan seterusnya. Yang ngomong konsep-konsep pengetahuan ini kan tidak murni dari pemikiran timur, tapi ini mengadopsi dari pemikiran Yunani. Itu juga Barat mengadopsi dari pemikiran Islam. Lalu untuk memastikan kooriginalan bagi para pemikir itu bagaimana? Karena saling terkait. Oke. Jadi kuncinya ada di kalimat, kalau dalam saya namanya continuity and change. Tidak ada satupun klaster sejarah dalam dunia manusia yang original sama sekali. Dia pasti mengambil dari yang lama, melanjutkan atau mengembangkan dengan versinya sendiri. Nah, Yunani yang logik itu sebenarnya respon itu kan sama dengan kayak melanjutkan reaksi terhadap peradaban sebelumnya yang mitologis. Dikonter oleh para filosof Yunani jadilah peradaban yang logis.
lahirlah filsafat Yunani yang luar biasa. Yunani yang luar biasa ini nanti runtuh dia. Pikiran-pikirannya yang utama diwariskan oleh Aristoteles pada muridnya yang namanya Alexander the Great. Membuat peradaban baru namanya Helenisme. Helenisme itu sebenarnya ya filsafat Yunani, cuma dikembangkan versi Romawi. Kalau di Yunani corak kosmologinya kuat, melihat alam semesta dan manusia adalah bagian dari kosmos. Tapi begitu masuk ke Romawi, corak manusianya kuat, etika, estetika kuat, termasuk mistik kuat. Ada Plotinus, ada Pyrrho, ada macam-macam. Itu era Helenisme. Helenisme ini nanti diwarisi oleh Islam. Jadi Islam yang diwarisi Islam itu tidak langsung dari Yunani ke Arab, tapi sebenarnya lewat Romawi. Karena Romawi ini Alexander the Great yang mewarisi Aristoteles ini kan menaklukkan hampir 2/3 dunia, antara lain ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Cuma Islam mewarisi Helenisme, warisannya Yunani, itu tidak diadopsi mentah-mentah, diambil versi realismenya Aristoteles. Maka terus banyak filosof Muslim kayak Al-Farabi kan disebut guru kedua dan seterusnya. Karena dia banyak mewarisi versi Aristoteliannya. Sementara Barat lebih banyak mewarisi versi Plato yang dilakukan oleh Plotinus, yang disebut Neoplatonisme. Meskipun beberapa filosof Islam ke sana, tapi Islam corak realismenya lebih kuat. Maka sains dalam Islam kan berkembang luar biasa. Kebalikannya, Barat Romawi saat itu lebih banyak mewarisi tradisi Plato Plotinusnya, sehingga corak mistiknya lebih kuat, sehingga Barat agak tenggelam dari sisi peradaban zaman itu. Nanti ketika era Renaissance itu Barat kenal Islam, mulai banyak pertemuan sampai terakhir perang salib. Barat mengalami pencerahan, terus dia menghidupkan dua poros ini, baik Plato maupun Aristoteles dihidupkan lagi di Italia, nanti melahirkan Renaissance. Terus Renaissance yang sangat kuat dengan tradisi pencerahan Baratnya, kebalikannya di Islam. Islam setelah khazanahnya banyak dibawa ke Barat, dia justru kebalikannya, lebih suka dengan tradisi mistik, tasawuf. Filsafat pun yang dikembangkan filsafat mistik kayak Surawardi dengan kasfiyahnya, isrofiyahnya. Nanti ini berkembang terus dicabang Persia. Nanti yang Barat ini berkembang terus sampai hari ini, melahirkan modern yang agak positivistik dikonter melahirkan postmodern. Selalu begini mas. Jadi tidak mewarisi tapi tidak jiplak menjiplak. Diwarisi, dikembangkan, diwarisi sesuai versi, sesuai konteksnya masing-masing. Jadi tinggal kamu, makanya belajar tokoh, belajar sejarah kan selalu begitu. Tokoh ini terpengaruh oleh filosofi ini, dia mengembangkan punya ide sendiri, gini yang mesti gitu. Jadi tidak fotokopi. Jadi meskipun Islam mewarisi Yunani, tapi dia melewati Helenisme, tapi juga banyak hal-hal original dari Islam. Kalau tidak begitu dia tidak akan bisa bikin Barat tertarik untuk mengadopsi. Tapi Barat mengadopsi juga tidak serta-merta dari Islam terus selesai, dia mengembangkan sendiri. Matematika dari tradisi Islam banyak ide-ide original, tapi terus begitu diadopsi Barat ya dikembangkan versi Barat. Kamu kan sekarang cuma bangga, dulu itu yang menciptakan Islam, tapi kan terus masuk Barat yang mengembangkan. Jadi itu sejarah keilmuan panjangnya. Jadi jangan takut. Setiap klaster punya gaya, Barat punya gaya rasional, Timur punya gaya intuitif. Terus masing-masing saling melengkapi. Makanya kalau ramalannya gitu kan besok mesti benturan, tidak harus benturan, bisa kerjasama kok. Kecuali klaster sosial tertentu yang memang menginginkan benturan. Oke? Satu lagi mas. Iya. Ini terkait masalah kategori aliran. Kalau di Islam itu ada bayani, irfan, lalu ada burhani, kan? Kalau di Arab itu ada rasionalisme, deskripsionalisme dan sebagainya. Habisme ada epidemiologi dan sebagainya. Jadi memang konstitusionalisme dan sampai posko gitu kan. Untuk ini terkadang kita terjebak
juga. Jadi kayak di Posmo itu ada Nietzsche itu juga dikatakan sebagai modernis, tapi ada yang mengatakan ada postmodernis. Begitu juga Stephen Hawking itu juga bisa dikatakan ini termasuk lebih rasionya. Tapi ada yang bayaninya. Nah, untuk membedakan atau untuk membedakan kategori-kategori ini kita lihat periodenya ataupun karakter pemikiran itu. Karakter tidak pernah clear cut. Hari ini orang menyebut posmo, tapi paradigma modern masih jalan banyak. Kamu kuliah itu sebenarnya pakai paradigma modern, meskipun para filosofnya sudah sampai pasca modern. Iya, tapi di Indonesia sudah modern kan cara berpikir teologis mistik juga masih banyak. Jadi karakter. Di Islam bayani banyak, irfani masih apalagi, burhani ada meskipun nggak banyak. Jadi karakter aja, karakter berpikir. Kamu karakternya kayak gimana? Oh, kalau kelompok ini cenderung bayani. Bayani pun bayani yang jenis literal, letterlek. Sementara ini bayani yang cenderung kritis, ini bayani yang filosofis. Oh, ini burhani, jadi dasarnya tidak teks tapi rasio. Oh, ini irfani, tidak menunggu teks, tidak berpikir sendiri, pokoknya itu aja dapat ilham apa dari Allah. Klasternya beda-beda. Tinggal kamu deteksi aja. Oh, ini kalau yang subur ini irfani mesti. Tapi kan terusan. Kalau Habib Rizik, oh ini bayani. Nah, sementara Pak Amin, oh burhani kan kayak gitu. Jadi cara berpikir, jadi karakter pemikirannya. Kalau kategori sejarahnya, ya bisa begitu, tapi tidak selalu begitu masuk posmo terus modernnya hilang. Tidak. Orang teologis tidak mesti terus dia tidak rasional. Jadi karakter berpikir. Sudah ya, ada lagi? Yo, terakhir yo. Yo, minggu depan lagi yo punya masukan. Ya. Ini Pak, saya orang Pak. Jadi dari situ tadi kan ada ilmu tentang data ilmu mana yang jadi bisa lihat tadi kan saya nggak ngerti mana yang benar, yang salah. Benar itu bukan objektif ya, benar objektif atau subjektif. Jadi, nah itu kan benar itu belum tentu objektif. Objektif itu mungkin kebenaran yang sesuai dengan posisinya, seperti tadi apa namanya experience seperti itu, empiris lah gitu. Jadi ketika orang bingung, saya bingung seperti saya diam itu karena saya nggak tahu ini pengetahuan ini saya sampaikan benar atau salah, atau pengetahuan ini sebaiknya saya lakukan, saya gunakan seperti itu. Ada dihadapi dengan sebuah masalah itu selalu lambat untuk bertindak itu karena nggak tahu ini harus gimana ya. Kita juga tahu kalau ini nanti kalau seperti ini efeknya seperti ini benar enggak? Oke, banyak yang tanya kebenaran ya. Gimana kalau minggu depan aja saya ngomong tentang kebenaran? Ya, tak enggak ya. Jadi kebenaran tema terakhir sebenarnya kita tarik aja minggu depan ya, biar sekalian. Mesti tanya benar salah. Logikanya kayak MUI mesti kamu halal haram yang dicari. Jadi minggu depan kita bahas skeptisisme dan kawan-kawan kita taruh setelah kita ngerti yang benar. Jadi minggu depan temanya kebenaran. Untuk Ain, iyalah, diperkaya wawasan dulu tidak apa-apa. Meskipun kamu bingung-bingung sedikit nih, saya kok sering bingung ya, memutuskan biasa itu. Bingung tandanya kamu mau pinter. Jadi tidak harus sedih ketika kamu belajar nggak ngerti-ngerti. Bingungan, ada masalah bingung, ya sebenarnya itu wajar, tidak apa-apa. Apalagi zaman sekarang. Cuma kerja keras terus, ya belajar terus. Ini ketika tadi saya jelaskan bayani, irfani, burhani, saya tidak akan ngomong mana yang benar. Ini cuma mau prosedur berpikir yang berkembang. Epistemologi itu kan epistem, nalar-nalar yang ada di dunia kita, di dunia Islam. Kalau kemarin kan nalar-nalar umum termasuk di Barat yang minggu lalu. Sekarang kita masuk Islam.
cara berpikir yang ada. Baru terus mau saya ngomong skeptisisme, relativisme minggu depan tentang skeptik, terus ngomong epistemologi sosial termasuk common sense minggu selanjutnya, baru terus tentang kebenaran. Tapi kalau banyak yang ingin tahu tentang kebenarannya dulu, ya wis minggu depan kita temanya adalah kebenaran. Oke ya, saya kira sudah, jangan malam-malam lah.